Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rasita, NIM 114200044 dari blok 9 Praktik Komsil. Di sini saya akan membuat video tutorial acara 7 mengenai registrasi digitasi dan pembuatan kontur dengan menggunakan aplikasi QGIS. Baik, yang pertama adalah kita membuka QGIS-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita ke sini, kemudian sebelum kita memulainya, kita bisa mengatur toolbar-toolbar yang akan digunakan. Caranya melalui plugin, kemudian manage and install plugin. Oke, selanjutnya bisa di checklist sesuai yang sudah saya cek ke sini, kemudian klik install di bagian sini, kemudian close. Selanjutnya kita akan memasukkan data-datanya. Kita klik ke raster, kemudian georeferencer, kemudian open raster, dan kita bisa pilih datanya. Oke, setelah masuk seharusnya akan muncul untuk menentukan koordinat. Jika tidak muncul, kita bisa langsung ke klik transformation setting, kemudian untuk transformation type-nya diubah menjadi linear, kemudian resampling metodenya nearest neighbor. Untuk koordinatnya sesuai petanya yaitu 4049S, kemudian bisa login QGIS Windows di checklist, kemudian bisa oke. Kemudian kita akan melakukan registrasi. Caranya kita klik ini add point, kemudian kita memasukkan titik koordinatnya di 2 titik. Yang pertama kita klik di bagian sini, 91, dan kita klik OK. Dan kita masukkan ke 1 titik lagi di sini. Oke. Selanjutnya kita bisa ke start georeferencing. Oke, sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita membuat layer baru. Caranya di bagian layer, kita create layer, kemudian new set file. Kemudian untuk file name-nya kita bisa pilih tempat penyimpanannya. Kita beri nama admin, kemudian file encodingnya sistem, kemudian polygon. Untuk new field-nya kita beri nama keterangan. Kemudian kita add to field list, kemudian oke. Selanjutnya kita akan kita klik kanan, kita start toggle editing, kemudian kita klik add polygon, kemudian kita akan mendigitasi 3 wilayah. Kita bisa klik klik. Oke, kemudian setelah sampai selesai kita bisa klik kanan, di nama 1. Setelah di polygon, kemudian kita mengubah warnanya terlebih dahulu. Kita double klik, kemudian kita ke simbol, single simbol, kemudian fill style-nya diubah menjadi no brush. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membagi area menjadi 3 sesuai wilayah yang sudah digitasi tadi. Caranya kita ke edit, kemudian split fitur. Dan kita bisa caranya sama, kita klik bagian luar dan diakhiri dengan klik kanan. Seperti ini. Oke, setelah membagi menjadi 3 daerah, kemudian kita ke open attribute table dan kita mengganti kolom keterangan sesuai dengan kecamatannya.
Setelah itu kita bisa close saja. Kemudian kita klik double di batas admin, kemudian ke simbologi, kemudian diubah lagi menjadi solid, kemudian ke categorize, kolomnya diubah menjadi tangan, yang classify, yang random color aja biar cepat, kemudian oke. Selanjutnya kita akan memunculkan nama daerahnya, kita double klik lagi ke bagian label, kemudian single label, untuk label width-nya diubah menjadi keterangan, untuk teksnya bisa disesuaikan menjadi Times New Roman, kemudian buffernya kita cek list, kemudian oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat layer baru, yaitu jalan. Caranya sama, layer, kemudian create layer, new save file layer, kemudian pilih tempat penyimpanannya, kita beri nama jalan, kemudian save untuk geometry type-nya jadi line, dan new field ditambahi keterangan, kemudian add list, dan oke. Kemudian kita akan membuat jalan, kita bisa Google Editing, supaya terlihat kita bisa uncheck dulu, dan kita akan membuat 3 jalan, kita klik add line feature. Dan caranya sama seperti membuat batas admin tadi, kita klik di bagian jalan, kemudian diakhiri dengan klik kanan. Untuk video ini kita buat 3 jalan saja. ID-nya seperti satu, keterangannya bisa langsung aja diberi nama jalannya, misal jalan arteri. Dan jalan lokal, dan jalan setapak. Dan kita bisa oke. Oh ya, sebelum itu kita kembali lagi ke batas admin. Untuk merapikan, kita bisa klik ke vertex tool, kemudian vertex tool current layer. Ini kita bisa rapikan, misal di bagian sini ada yang tidak sesuai, kita bisa sesuaikan. Seperti itu. Kita bisa lakukan juga di bagian yang lain. Dan kembali lagi ke jalan. Setelah dibuat 3 jalan, kemudian kita ke open attribute table untuk memberi nama keterangannya. Karena sudah diberi nama, kita bisa langsung close saja. Selanjutnya, kita double klik pada bagian jalan ini. Kita ke simbologi, dan kita masuk ke categorize. Untuk kolomnya dibuat menjadi keterangan, kita klik classify, kemudian kita ubah simbolnya. Jalan arteri, bisa diatur ketebalannya, misal 1,5. Ini untuk jalan lokal, warnanya sama, merah, bisa diubah menjadi 1. Dan untuk jalan setapak, warnanya sama, merah, tapi dibuat menjadi garis putus-putus. Untuk ketebalannya 1. Lalu kita apply. Oke, untuk memunculkan nama jalannya, kemudian kita klik label, ke single label, menjadi keterangan. Untuk teksnya bisa diubah menjadi Times New Roman. Kemudian buffer bisa kita checklist, kemudian oke. Oke, setelah jalan muncul, selanjutnya adalah kita akan membuat layer baru lagi, yaitu sungai. Caranya masih sama. Kita ke layer, create layer, new save layer, atur tempat penyimpanan, beri nama sungai, kemudian buat line, terangan, add to field list, oke. Kemudian start Google Editing, kemudian kita klik add line feature, kemudian kita bisa pilih sungainya. Misal kita akan membuat sungai ini,
Dan kita klik kanan, ID-nya beri nama satu, keterangannya juga langsung diberi nama sungai, kemudian oke. Kemudian buat satu sungai lagi, misal sungai ini, sungai musiman, yang kita oke. Selanjutnya kita bisa ke open attribute table untuk memberi nama keterangan, karena sudah kita bisa langsung close saja. Selanjutnya kita membuat label sungainya, kita double klik ke simbologi, kemudian categorize, kolomnya diubah menjadi keterangan, kemudian classify, yang disesuaikan untuk sungai. Untuk sungai musiman dibuat garis putus-putus. Apply. Jadi setelah muncul, kita bisa beri label. Klik label, single label. Label itu diubah menjadi keterangan, teksnya bisa diubah menjadi Times New Roman. Kemudian bisa klik draw cover, kemudian oke. Oke, setelah muncul sungai, selanjutnya kita akan membuat bangunan. Cara sama, kita klik layer, kemudian create layer, new save file. Kemudian diberi nama bangunan. Untuk geometry tab-nya berarti point, keterangan. Oke, ini kita bisa toggle editing, kemudian kita bisa klik bangunannya. Misal di langsung saja diberi keterangan sakit, kemudian oh, salah. Selanjutnya kita ke open attribute table untuk beri nama, karena sudah kita bisa langsung ke step berikutnya, ke simbologi, ke categorize, kolomnya bisa di keterangan, dan kita bisa ubah simbolnya. Kemudian oke, apply, kemudian kita bisa langsung ke label untuk memunculkan namanya, single label, keterangan untuk teksnya diubah menjadi Times New Roman, kemudian buffer bisa checklist, kemudian oke. Oke, sudah muncul, kita bisa munculkan lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan memasukkan konturnya. Baik, untuk memasukkan data kontur kita bisa ke ini, open data source management, kemudian kita masuk ke vector, kemudian untuk source-nya bisa diatur ke data konturnya, kemudian add, lalu close saja. Lalu kita akan memotong atau klip, caranya ke vector, kemudian ke geoprocessing tool, kemudian klip, untuk input layernya kontur, untuk overlay layernya batas admin, kemudian save to file, ini nama, kemudian save, kemudian run. Oke, setelah itu kita bisa uncheck yang kontur. Kemudian kita klik kanan, kita open attribute table, kemudian kita toggle editing, kemudian new field, name-nya kita beri nama Ika, type-nya all number, kemudian oke. Kemudian kita select feature using an expression, kita masukkan elevation, persen, kemudian angka kali 4 dari kelipatan Ika. Ikanya 12,5 kali 4, 50, kemudian select feature, yang close. Kemudian mengubah ikannya yang dipilih ini jadi angka 0, kita masuk ke IK yang 0, dan update selected.
lalu ke invert selection, lalu diubah menjadi satu untuk selected, dan bisa di deselect, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke simbologi, kemudian categorize, yang diubah menjadi K, classify, kemudian bisa diatur warnanya dan ketebalan. Oke, kemudian selanjutnya kita memberi label, kemudian rule based labeling, ini get rule, ini masuk ke angka ini, kemudian menuliskan rumus K yang sama dengan unique, kita klik satu, kemudian OK. Kemudian label width jadi name, kemudian bisa atur jenis fontnya, mungkin cover bisa di backlist, kemudian OK. Oke, setelah muncul, kemudian kita bisa men-stop Google Editing dan menyimpan hasil pekerjaannya. Itu saja tutorial acara 7 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.